Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi cara menyimpan coding di dalam postingan melalui editor postingan Blogger terbaru. Seperti kita ketahui, di dalam editor postingan terbaru tidak terdapat fitur untuk memparse coding yang akan kita sisipkan di dalam artikel. Nah, ini khusus untuk blogger yang berbagi tutorial tentang coding di blognya. Sebenarnya ketika pertama editor postingan Blogger diupdate, terdapat fitur untuk memparse coding. Di situ ada format code. Sebelumnya format code tersebut disimpan di menu ini, di sini, di more option. Tapi sekarang tidak ada. Namun sebagai gantinya, sekarang Blogger menambahkan format paragraf untuk artikel blog yang sebelumnya tidak ada. Jadi sekarang Blogger bisa dengan mudah menggunakan tag P untuk paragrafnya. Misalkan seperti ini. Ketika diklik secara default, kalau mungkin ini sama, biasanya akan muncul langsung paragraf, format paragraf seperti ini. Misalkan kita buat ini aja lah, contohnya lorem ipsum. Nah, ketika kita menyimpan paragraf, maka otomatis akan menggunakan tag P. Bisa dilihat, silakan ke HTML view. Ini menggunakan tag P ya. Kalau tidak mau menggunakan tag P, bisa pakai div. Ini tinggal dirubah di blok semua, kemudian robah ke normal. Maka ini tidak pakai tag P tapi pakai div ya, seperti ini. Cuman sebaiknya untuk artikel itu maka seharusnya menggunakan tag P sebab untuk paragrafnya. Seperti yang sebelumnya saya anjurkan, tinggal pilih paragraf seperti ini. Lalu bagaimana cara menyisipkan coding ke dalam postingan yang menggunakan tag paragraf? Nah, untuk menyimpan coding, silakan gunakan format normal. Misalkan di bawah paragraf kedua kita akan menyisipkan coding. Silakan di situ gunakan format normal. Kemudian silakan paste coding yang ingin ditampilkan, misalkan seperti ini. Contoh codingnya ya. Silakan paste di sini. Gitu. Jadi menggunakan format normal untuk codingnya. Kemudian silakan lihat di mode HTML-nya. Nah, akan tampak seperti ini. Nah, kemudian silakan yang div-nya tinggal ganti pakai precode di sini. Kemudian code.
Cuman di sini tetap ya BR-nya jadi div tuh ya. Jadi nggak jelas, jadi ada divnya lagi. Nah, ini akan menjadi sulit karena harus menghapus satu ini, mengganti dengan BR. Ya, dengan BR akhirnya harus di ini lagi. Nah, sebagai gantinya saya sudah membuatkan sebuah tool untuk parse coding untuk di dalam artikel. Nah, ini bagi blogger-blogger yang membagikan tutorial coding, silakan bisa menggunakan tool yang saya buat. Nah, untuk menyimpan coding di dalam artikel seperti ini ya, silakan artikelnya menggunakan format paragraf ya, pakai tag P. Kemudian kita misalkan akan menyimpan coding di dalam artikel, misalnya akan menyimpan sebuah coding di sini. Silakan agar mudah bisa menandai, misalnya dengan tulisan coding, apa kode misalnya gitu ya, agar nanti mudah menyimpannya. Nah, kemudian di blog saya di Kompi Ajaib, silakan masuk ke parse coding postingan ya. Bisa dicari di sini. Di bagian menu sebelah kiri, di bagian more ada parse coding postingan. Nanti akan masuk ke artikel postingan yang saya buat. Nah, parsenya ada di bagian bawah. Nah, saya menganjurkan untuk menggunakan tool yang kedua yang di bawah, yang update-nya ya. Untuk tool yang sudah diupdate ini ada penambahan kode baris baru, sehingga baris coding yang diparsenya tidak berubah dan nantinya mudah dibaca seperti ini ya. Silakan misalnya coding yang ini, kita akan menyimpan coding ini di dalam postingan. Silakan copy codingnya, kemudian paste di sini, kemudian parse. Nah, nanti codingnya seperti ini, kode BR untuk baris baru, dan barisnya tetap ini, kode blank space-nya diganti dengan kode ini blank space-nya, sehingga nantinya penampakan codingnya di dalam artikel akan sama seperti ini, ada blank space seperti ini ya, terus baris barunya seperti ini. Dan ini kan kalau misalnya ada update codingnya, lebih mudah juga kita untuk membacanya, tidak terlalu ribet, dan sudah dilengkapi dengan tag precode di sini ya, karena rata-rata blogger menggunakan tag code precode untuk menyisipkan coding dalam artikel. Kemudian silakan copy kodenya, kemudian silakan masuk ke mode HTML. Nah, disilakan yang ini, yang tadi diganti ini, yang ditandai dengan kode, silakan ganti dengan yang tadi. Nah, seperti ini ya. Ini kan jadi si codingnya ketika disimpan di dalam postingan tetap masih kita bisa baca dengan mudah. Ketika misalnya nanti ada kesalahan dan kita ingin mengganti atau memperbaikinya, si coding ini masih tetap akan lebih mudah dibacanya. Nah, ini adalah blank space-nya ya, spasi-spasinya. Dan nanti penampakannya akan bagus seperti ini. Nah, ini untuk penampakan tergantung dari tema masing-masing ya. Kalau di blog saya di Kompi Ajaib akan seperti ini. Kan ini menjadi lebih mudah ya untuk menyimpan coding di dalam postingan.
Bagaimana, mudah bukan? Mudah-mudahan tool ini bisa bermanfaat bagi blogger yang membagikan tutorial-tutorial coding dan kebetulan agak ribet menyimpan coding di dalam postingan di editor postingan blogger terbaru ini. Namun dengan tool ini kita bisa dengan mudah menyimpan coding di dalam postingan. Demikian saja, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi blogger semua. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.